Karena kalau sudah masyarakat rukun, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka oleh karena itu kita selalu mengingatkan pada tokoh agama bahwa sampaikanlah pesan-pesan kerukunan kepada masyarakat dengan cara yang situasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di dialog kerukunan bersama tokoh agama pada hari ini yang merupakan kerjasama antara IAIN Pontianak, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat kerukunan di Kalimantan Barat dan seluruh anggota dan pengurus FKUB di 14 kabupaten kota. Pada hari ini kita akan berdialog tentang kerukunan bersama tokoh agama yang kebetulan pada sore hari ini kita kehadiran tokoh-tokoh kunci. Di tengah-tengah kita ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sekaligus sebagai Wakil Pembina Pak ya. Wakil Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama, Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di tengah-tengah kita juga ada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Ismail Ruslan, yang sehari-hari juga kebetulan diamanai sebagai Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Assalamualaikum Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berbahagia sekali kita bisa hadir untuk mendiskusikan hal-hal penting seputar kerukunan, terutama di Kalimantan Barat. Mungkin kita ketemu dulu dengan Pak Kepala Kantor Wilayah Agama, Pak Ridwan ya. Tentu hari-hari ini kita melihat banyak sekali narasi tentang isu-isu tentang saya disebut ancaman, juga mungkin belum kali Pak ya, semacam gangguan-gangguan kerukunan dan lain-lain. Karena pada saat yang sama persatuan, kerukunan, harmonisasi dan seterusnya itu merupakan modal yang sangat besar untuk membangun daerah, membangun negara dan bangsa. Nah mungkin Pak Kanwil punya pandangan-pandangan tertentu bagaimana kita menjaga kerukunan, persatuan, harmoni terutama di wilayah Kalimantan Barat, Pak Kanwil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, seluruh pemirsa di mana saja berada. Terima kasih. Kalau kita bicara soal kerukunan, tentu banyak aspek yang ada di sana. Dan bagaimanapun saat ini memang kita perlu membangun semangat persatuan dan kesatuan. Apalagi di saat-saat pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin banyak sekali narasi-narasi yang bermacam-macam, ada yang positif, negatif, muncul di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita harus melihatnya secara ini adalah sebuah dinamika, sebuah hal yang membangun dinamika ini kan suatu hal yang biasa terjadi. Nah, oleh karena itu pentingnya semua tokoh-tokoh, semua masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, perlu kita bergandeng tangan bersama-sama, sekalipun dalam kondisi darurat COVID-19 kita bersyukur masyarakat masih tetap tenang. Kemudian kehidupan bisa berjalan walaupun dalam keadaan darurat seperti ini. Dan yang tak kalah penting juga, semua kita, mari kita bangun semangat kebersamaan, persatuan di antara kita, terutama para tokoh-tokoh kita bersama-sama. Nah ini tentu tidak lepas dari peran
tokoh-tokoh melalui kita punya lembaga yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ikut berperan aktif juga memberikan yang selama ini sudah sangat luar biasa. Mereka seringkali berdialog, seringkali memberikan penguatan kepada masyarakat. Karena kalau sudah masyarakat rukun, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, ya kan? Nah, paling tidak anak-anak kita bisa bersekolah dengan tenang, kehidupan ekonomi kita juga berjalan dengan baik, dan yang terpenting adalah demokrasi yang kita bangun saat ini juga bisa menjadi penguat terhadap nilai-nilai yang sekarang ini sedang kita Tidak mungkin demokrasi tumbuh tanpa ada kerukunan dan persatuan di antara warganya, Pak Kanwil ya. Dan pemirsa sahabat kerukunan di Kalimantan Barat, dialog hari ini juga merupakan bagian dari sinergi antara kampus, dalam hal ini IAIN Pontianak, kantor Kementerian Agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah sekarang Pak Ismail, Ketua FKUB, ini kan juga sering bertemu dengan tokoh-tokoh agama ya, dan saya kira tokoh-tokoh agama sebagai katakanlah elit agama punya tanggung jawab penuh, punya tanggung jawab moral untuk membangun persaudaraan ya, baik di dalam agamanya sendiri maupun antar umat beragama. Nah bagaimana sekarang FKUB melihat menjaga kerukunan, toleransi untuk menjaga persatuan kesatuan negara Republik Indonesia? Ya, dalam berbagai diskusi yang dilakukan tokoh-tokoh agama baik itu di Kalimantan Barat 14 kabupaten kota maupun diskusi dan dialog yang kita lakukan secara nasional, memang ada kesimpulan yang kita lahirkan bahwa Kalimantan Barat khususnya itu memiliki dua potensi yang selalu berpotensi untuk memunculkan ketidakrukunan di Kalimantan Barat ini. Satu potensinya adalah isu agama dan etnis yang selalu dimainkan. Jadi dalam masa-masa dulu dan sampai sekarang, dua isu ini yang selalu membuat kita diwanti-wanti. Ya. Kalau sudah terkait dengan isu agama, kerukunan yang kita bangun puluhan tahun biasanya langsung runtuh kalau sudah bicara soal agama, apalagi soal etnis. Jadi dua hal ini yang menurut hemat kita selalu bisa jadi digunakan untuk merekatkan kerukunan di antara masyarakat, atau bisa juga dia digunakan untuk memicu kerukunan di masyarakat. Jadi dia ibarat dua mata pisau, agama dan etnis ini selalu digunakan, apalagi pada tahun-tahun pemilu kepala daerah misalnya. Nah pada tahun ini kan di Kalbar ini ada 7 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada 2020. Nah hasil pemetaan kita bahwa selalu saja dua isu ini selalu berulang ketika di tahun-tahun politik. Selalu saja kontestan-kontestan yang ingin dipilih oleh konstituennya selalu menggunakan isu agama dan etnis untuk menarik suara, mendulang suara. Nah, maka oleh karena itu kita selalu mengingatkan pada tokoh agama bahwa sampaikanlah pesan-pesan kerukunan kepada masyarakat dengan cara yang situasional. Misalnya hari ini dengan luas Kalbar ini yang 1,2 kali Pulau Jawa, sangat sulit untuk menerjunkan tokoh agama masuk sampai ke pelosok-pelosok dengan situasi Covid lagi. Maka ikhtiar kita di tahun lalu misalnya kita mencoba memformulasikan metode yang sederhana, metode yang online seperti ini. Kita buat video pendek, kita kirimkan sampai ke masyarakat di 14 kabupaten kota. Dan ternyata efektif. Hari ini di FKUB itu video-video pendeknya itu sudah menembus angka 1.000 subscriber. 1.000 subscriber ya? Subscriber yang 2 kali webinar dan 1 video itu. Satu video yang kita buat dengan Pak Gubernur dan segala macam. Itu artinya bahwa ada respon positif dari masyarakat. Nah, hari ini juga mengapa kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini dalam format yang daring ini, supaya ini bisa menjangkau anak muda, menjangkau orang yang di pelosok-pelosok sana, menjangkau masyarakat di perbatasan, di kepulauan, walaupun kita tidak hadir di tengah mereka. Tapi pesan-pesan kerukunan, Pak Kanwil misalnya menyampaikan himbauan bahwa kita perlu rukun itu dalam waktu detik
menit itu bisa Ya. tersampaikan dengan masyarakat. Hari ini kita diskusi, hari ini pula sebenarnya bisa langsung dirasakan oleh mereka ya. Iya. Nah, ini tadi Pak Kanwil menyangkut sosial media ya. Kan kita sekarang kan menghadapi satu era yang disebut sebagai era baru. Medianya juga media baru, new media. Kadang-kadang yang memicu ketidakharmonisan seringkali itu juga datang dari sosial media yang begitu bebas, begitu terbuka, siapapun boleh bicara, siapapun boleh memposting gitu kan. Nah, sekarang gimana kita bisa membangun kiat-kiat Pak Kanwil untuk generasi baru yang dia lebih mudah mengakses berita-berita, kadang-kadang beritanya berita tidak jelas ya, kemudian dia repost, kemudian dia share kemana-mana, padahal sebenarnya isi berita itu sebenarnya otoritas beritanya juga perlu dipertanyakan. Nah, bagaimana Pak Kanwil bisa memberikan pesan-pesan kerukunan dalam konteks media baru seperti ini? Ya, ini memang ketika kita bicara media atau bicara pengaruh informasi global sekarang ini, kita memang mau tidak mau harus menyesuaikan. Ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita cerdas. Ya. Cerdas menggunakan media ini, ya kan, medsos ini, sehingga kita tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang akhirnya merugikan kita sendiri. Iya. Biasanya kadang-kadang masyarakat atau ya kita ini kadang-kadang tidak terlalu check and recheck ya, tidak terlalu mendalami, mudah langsung kita share konten-konten yang rupanya konten-konten itu menimbulkan ujaran kebencian, menimbulkan perpecahan, ya kan? Yang akhirnya kita sendiri yang jadi juga mungkin akhirnya merugikan kita sendiri, kan? Nah, lalu yang kedua, di samping kita cerdas menggunakan, kita juga mengajak ini kepada tokoh-tokoh penyuluh agama, kemudian kawan-kawan para tokoh-tokoh agama, hendaknya bisa juga menampilkan pesan-pesan narasi-narasi positif, ya kan, sehingga tidak hanya kadang-kadang ini kan media bisa juga jadi sumber bisnis ya, sehingga dibuat konten-konten yang menarik tapi rupanya belum tentu penting dalamnya ya. Nah, oleh karena itu bagi penyuluh agama, kemudian bagi tokoh-tokoh yang punya komit terhadap kebangsaan, terhadap semangat persatuan, mungkin juga terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi, itu bisa juga ikut serta secara aktif ya, sehingga anak-anak muda kita yang saat ini dikenal mereka menyebut generation milenial ya, nah, mereka menganggap salah satu ciri generasi milenial itu mereka kaya dengan update hal-hal konten-konten yang maka mungkin mereka lebih cepat menyelesaikan tugas-tugasnya karena mereka lebih update gitu. Lebih update. Ya, katakan kok yang kita tua yang kurang update ini menyebut kudet katanya. Ini kurang update katanya ya. Ada update, ada kudet, ada generasi milenial, ada generasi kolonial gitu. Nah, tapi kan anak-anak generasi muda kita ini kan dia juga harus menguasai, melihat bijak juga dalam melihat konten-konten yang positif ini. Jangan sampai mereka terjebak pada menghabiskan waktunya hal-hal yang tidak produktif. Nah, ini. Jadi di saat-saat seperti ini memang menarik ini, menimbulkan banyak inovasi betul. Yang mungkin kok saya lihat banyak anak-anak muda dengan sangat dia sangat cerdas. Akhirnya dia bisa sukses dengan cepat melalui media seperti ini. Inilah mungkin semangat. Bisa berpenghasilan miliaran tuh Pak Kanwil. Itu tadi Pak Kanwil menyebut jumlah penyuluh agama ya di Kalbar ada berapa Pak? Ya, kita macam-macam. Ada di Islam, ada di Kristen, ada di seluruhnya total berapa Pak? Ya, ada kalau dia kurang lebih ada 2000-an. 2000-an agama itu. Bayangkan Pak Kanwil ya, kalau 2000 penyuluh agama, semua agama Pak ya. Itu masing-masing punya channel YouTube, punya Instagram sendiri, dan setiap hari dia bikin konten-konten tentang kerukunan, bikin quote-quote yang bisa membangun persaudaraan, persatuan.
yang dia bisa mempengaruhi dunia sosial media itu menarik juga Pak. Betul, Kalau betul, 2000 setiap penyuluh setiap hari memposting narasi-narasi positif ya kan di channelnya sendiri, itu jangan-jangan bisa mempengaruhi apa namanya masyarakat media yang baru. Dan setiap kita kan pada dasarnya sekarang punya televisi bahkan betul. nggak perlu mahal lagi beli televisi sekarang. Kita bikin channel YouTube kan gratis ya. Nah mungkin juga Ketua FKUB Pak Dr. Ismail itu mungkin juga punya kiat-kiat tersendiri, karena masalah kerukunan hemat saya itu kan bukan hanya persoalan urusan orang tua Pak ya, tapi juga generasi muda, dan banyak sekali generasi muda yang mengakses berita-berita di sosial media tanpa menyaring, dia sudah men-sharing. Kan sekarang ada istilah yang keren tuh, saring dulu baru sharing gitu, jangan di-sharing baru dipikirkan. Jadi disaring dulu, dia baru di-sharing. Nah mungkin kiat-kiat dari Ketua FKUB untuk generasi milenial, bagaimana cerdas di dunia media baru. Iya, sekarang ini apa yang diikhtiarkan oleh tokoh agama kan tidak lagi hanya pada tatap muka saja dengan masyarakatnya, dengan umatnya. Tapi kita selalu menyarankan kepada tokoh masyarakat, jadilah tokoh agama yang dia familiar dengan media online. Bisa jadi kalau dia tatap muka audiennya hanya 30, pesan damai yang dia sampaikan hanya dikonsumsi oleh 30 orang, yang hanya didengar oleh 30 orang, kemudian 30 orang itulah menjadi pewaris dari ilmunya. Tapi ketika dia aktif di media sosial, itu pesan damainya itu bisa dinikmati oleh ribuan. Penyuluh misalnya 2000-an orang itu akan mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu dalam perkembangan media online hari ini, kita bersama-sama juga anak-anak muda. Misalnya hari ini ada program studi agama-agama yang isinya adalah mahasiswa-mahasiswa. Kita selalu bekerja sama dengan mahasiswa di studi agama-agama di kampus IAIN Pontianak ini, khususnya Fakultas Usuluddin dan Dakwah, itu melaksanakan beberapa kegiatan yang itu menyertakan anak muda. Dan mereka semua merekam testimoni-testimoni tokoh agama, kemudian mereka men-share kepada masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang menyertakan anak-anak muda itu selalu harus kita dorong. Kita dorong untuk kedepannya, kita dorong juga supaya mereka membuat testimoni untuk orang-orang seusianya, bahwa kita perlu damai, perlu rukun. Apapun peristiwa di Kalimantan Barat ini, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya dalam pilkada misalnya, tetapi mengusung kerukunan dan kalbar tetap aman itu penting disampaikan, selain oleh tokoh agama seperti Pak Kanwil, FKUB, juga disuarakan oleh anak-anak muda. Ini gagasan-gagasan yang menarik juga Pak Kanwil ya. Kalau tadi bayangkan kalau misalnya duta-duta kerukunan di berbagai pelosok di Kalbar ya, atau tadi misalnya menyebut penyuluh-penyuluh agama, kalau setiap penyuluh dia bisa mengangkat kearifan lokal berbasis daerah yang itu kemudian bisa menggairahkan atau menciptakan satu kerukunan berbasis nilai-nilai lokal, itu juga sangat menarik. Jadi ini semacam ide-ide kreatif yang dikembangkan untuk generasi baru dalam konteks menjaga kerukunan, persaudaraan, dan seterusnya ya. Pemirsa sahabat kerukunan di Kalimantan Barat, seluruh pengurus FKUB Kalimantan Barat, dialog ini juga kita bisa saksikan di channel YouTube-nya Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Bisa juga ditonton nanti di channel YouTube-nya Kanwil Kementerian Agama, dan juga bisa dilihat di channel YouTube-nya IAIN Pontianak. Sahabat kerukunan Kalimantan Barat dan para pengurus dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat, Pak Kanwil dan Ketua FKUB, di Kalbar ini kan sebentar lagi kita akan punya hajatan demokrasi berupa pilkada ya di tahun ini, pilkada serentak. Kalau nggak salah ada 7 Pak ya. 7. Nah tentu dalam momen politik itu biasanya selalu ada soal-soal ya di luar politik makan. Nah tentu kita sebagai para pegiat kerukunan ya, baik di dalam koordinasi Kanwil Agama maupun FKUB, perlu dorongan lebih kuat lagi agar bagaimana tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di berbagai tempat untuk selalu menjaga kondusivitas kerukunan masyarakat menjelang hajatan politik. Nah apa yang bisa disampaikan Pak Kanwil untuk selalu menjaga kerukunan ini? Tentu
kita mengapresiasi ya bahwa sebentar lagi kita akan laksanakan sebuah hajatan besar, yakni pilkada serentak di 7 kabupaten. Ya. Tentu kita berharap pelaksanaan pilkada ini berjalan lancar, tanpa ada hal yang menimbulkan ketegangan. Ini kan sebetulnya sebuah demokrasi, pesta yang harus ya semuanya harus bahagia lah intinya kan, jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu peran para tokoh agama hendaknya bisa menenangkan, bisa ya memberikan pembinaan pada masyarakat, bagaimana ikut mensukseskan dalam arti silakan datang sesuai dengan pilihannya masing-masing ya kan. Nah, dan tentu kami juga di Kementerian Agama yang kita juga punya gerbong sampai ke bawah, sampai ke KUA, ke kabupaten kota, yang mungkin ada titik-titik yang memang pelaksanaan pilkada. Kita juga sudah kita garis bawahi, kita ingatkan betul supaya seluruh ASN tetap menunjukkan sikap netralitasnya, jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal yang ya tadi itu ya kan. Silakanlah pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan ketentuannya ya kan. Nah, tentu kepada ASN kita ingatkan untuk tidak terjebak kepada ya mendukung ya kan, tapi tetaplah kita bersikap netralitas. Karena bagaimanapun kita berharap pelaksanaan di lapangan di daerah ini kan bisa berjalan dengan baik. Ya kan, kalau misal Kalbar rukun, pelaksanaan pilkada sukses, ya kan, dan berhasil memilih bupati dan wakil bupati, sehingga roda pemerintahan di daerah berjalan, pembangunan bisa berjalan, kan yang untungnya seluruh masyarakat. Semua kita ya. Semua kita. Oleh karena itu perlu kita dukung semuanya, ya kan. Nah, tapi tetap dalam koridor aturan yang sudah yang berlaku seperti itu. Itu harapan kita. Mungkin dari FKUB ada pesan-pesan khusus dalam menyambut pesta demokrasi. Ya, dulu Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia memprediksi bahwa di tahun 2018 itu Pilkada Kalbar akan terjadi kericuhan. Maksudnya termasuk zona merah. Di termasuk Kalimantan Barat, termasuk Papua itu zona merah berdasarkan testimoni dari petinggi-petinggi itu. Tetapi ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Forum Kerukunan Beragama, Kanwil Agama, Pangdam, kemudian Polda, Bawaslu, KPU, segala macam, ternyata mampu membalikkan prediksi-prediksi yang menyebut Kalbar sebagai zona merah itu. Nah, kita ingin mengulang peristiwa di tahun 2018 dan 2019 di dua peristiwa besar, Pilkada di 2018 dan Pilpres 2019. Kita ingin mengcopy paste apa yang dilakukan di tahun itu terhadap peristiwa di tahun ini. Nah, waktu itu memang seluruh tokoh-tokoh agama diminta untuk menyampaikan pesan-pesan kerukunan kepada umatnya melalui rumah-rumah ibadah, melalui pertemuan-pertemuan di masyarakat. Nah, kita juga meminta kepada tokoh-tokoh agama, apakah tokoh agama itu yang tergabung dalam FKUB, tokoh agama yang ada di masyarakat terpencil, terluar, dan seterusnya, untuk selalu menyuarakan tentang penting Kalbar ini menjaga kondusivitas kerukunannya. Karena tidak mungkin provinsi ini bisa membangun kalau kita mengulang peristiwa-peristiwa lalu. Konflik yang sudah terjadi, katakanlah minimal 12 kali itu membuat kita stagnan dan mundur puluhan tahun ke belakang. Itu sangat tidak produktif. Oleh karena itu kita selalu masang slogan, secara personal tokoh agama punya pilihan. Itu sangat demokratis. Tetapi ketika dia berada di ruang-ruang publik, hendaknya dia menyimpan pilihannya itu dan menyampaikan bahwa silakan kita memilih siapapun, tetapi Kalbar itu penting untuk dijaga kondusivitasnya. Artinya di internal agamaannya dia boleh menyampaikan pilihannya, tetapi ketika di ruang publik dia justru menyaungkan tentang kita perlu menjaga kerukunan di Kalbar ini. Baik, sahabat kerukunan di Kalimantan Barat, tidak terasa ya diskusi kita sore hari ini begitu cepat dan kita harus segera mengakhiri nih Pak Kanwil.
rasanya pengen terus berdiskusi dengan Pak Kanwil dan Ketua FKUB. Dari diskusi-diskusi tadi itu kita bisa menangkap bahwa politik, apalagi politik kekuasaan, itu sesuatu yang datang dan pergi, hit and run. Tapi kerukunan, persaudaraan, dan persatuan itu sesuatu yang bernilai abadi. Maka mungkin kita berharap untuk mengejar sesuatu yang abadi, persaudaraan dan kerukunan itu sesuatu yang sangat berjangka panjang dan tidak terjebak pada soal-soal yang jangka pendek seperti politik dan kekuasaan. Dan kita yakin seluruh masyarakat di Kalimantan Barat, terutama para tokoh agama, para penyuluh, dan para pegiat kerukunan bisa menjaga kerukunan dan harmoni di Kalimantan Barat sebagai miniatur dari berbagai etnis, agama, ras, suku, dan sebagainya. Dan Kalbar berkali-kali membuktikan bahwa kita tetap rukun meskipun ada isu-isu yang bisa memicu ketidakharmonisan, tapi sampai hari ini berkat tokoh-tokoh agama, para pegiat agama di lingkungan Kanwil Agama, FKUB, dan seluruh masyarakat generasi milenial mampu menjaga kerukunan, dan mudah-mudahan ini terus kita lakukan sampai seterusnya. Terima kasih sudah menyaksikan di channel YouTube FKUB, channel YouTube-nya Kanwil Agama, dan channel YouTube-nya YIN Pontianak. Sampai jumpa dialog berseri kerukunan bersama tokoh agama pada masa-masa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.